Saya taruh cyanida. Sorry, berarti cyanida ini itu tuh kan awal untuk kayak racun-racun gitu. Betul, jadi kayak gini, misalnya ini kopi, by the way ini nggak ada cyanidanya ya. Saya taruh cyanida. Oh. Nah, ditangkap beracun. Iya, iya. Hitler kan bunuh pakai cyanida. Jadi saya buka investasi itu lumayan gede. Kalau di situ udah mungkin 60 sampai 70 M lah. Itu nggak sampai setahun juga udah balik modal. Itu setahun udah langsung balik modal? Nggak sampai setahun udah balik modal. Siapa konglomerat yang nggak pernah jatuh? Pasti hidupnya pernah jatuh dulu, baru dia bangkit lagi. Saudara gue ada yang jatuh, bangkrut, gue minta kenalin. Kakak gue pengen ngobrol aja. Kenapa gue? Ya yang pasti saya bukan pewaris ya. Saya kritis. Misalnya sekolah gitu malu karena ternyata nyokap bokap belum bayar. Gitu. Oh iya. Pernah mengalami seperti itu. Ada kejadian yang nggak bisa saya pernah lupa itu. Jadi di depan komplek, biasanya anak kecil suka jajan kan. Pernah tuh suatu saat saya panggil, saya mau jajan lah gitu. Udah panggil, abangnya berhenti. Mama saya keluar bisa ngomong, "Pak, nggak jadi pak gitu. Bapaknya diusir, padahal lagi diproses makanannya gitu. Karena nggak ada duit. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Ko Edward, bosnya dari Black Hole. Nah, hari ini pertama banget ini kita ngobrol-ngobrol dan pertama kali juga ya Ko Edward masuk ke dalam podcast ya. Pertama kali mau nih masuk podcast. Luar biasa, thank you banget. Apalagi ini hari Selasa, datang pagi-pagi buat mengedukasi kita. Ini luar biasa banget. Thank you banget buat waktunya. Sama-sama, gue yang thank you lah. Jadi pertama kali aku ketemu sama Ko Edward ini udah 2 kali lah. Kita ketemu sama-sama di Black Hole juga. Waktu itu ketemu gara-gara Ko Joni sebenarnya. Iya. Salah satu partner ya di sana. Partner saya. Nah dari Ko Edward sendiri, terus habis itu kita ngobrol-ngobrol. Aku ngajak untuk podcast supaya kita tahu nih background Black Hole, bosnya Black Hole tuh apa sih. Terus habis itu gimana sih cara ngembangin bisnisnya. Dan hari ini lebih tanya-tanya perjalanan pertama bikin Black Hole sampai sekarang itu masuk ke industri properti, bikin project-project banyak di Bali. Alasannya kenapa, gimana cara ngembanginnya. Nah, mungkin mulai dari awal dulu kok. Ya. Sebenarnya background dari Ko Edward sendiri siapa sih? Dari background keluarga yang seperti apa dan pertama kali bisnis itu apa? Ya yang pasti saya bukan pewaris ya. Saya perintis, itu udah pasti. Oh iya? Perintis. Jadi mungkin saya ceritain background awalnya. Saya lahir di sebuah keluarga yang sebenarnya up and down banget. Jadi kadang-kadang saya kalau waktu kecil saya ingat berasa papa saya, mama saya ada duit, saya masih ada mobil, terus tiba-tiba karena waktu kecil ya masih belum mengerti juga tiba-tiba kok mobil dijual, kok nggak ada, pindah rumah dan sebagainya lebih kecil. Jadi saya merasakan di kehidupan dari kecil sampai remaja itu bokap nyokap tuh up and down banget. Bisnisnya loh. Macam-macam dulu papa pertama kali distributor kayak snack, terus bangkrut, terus buka bisnis lagi, jalan lagi, bangkrut lagi. Jadi merasakan tuh kadang-kadang ada di atas, kadang-kadang ada di bawah. Sempat merasakan juga yang namanya misalnya sekolah gitu malu karena ternyata nyokap bokap belum bayar gitu. Oh iya? Iya, pernah mengalami seperti itu. Ada kejadian yang nggak bisa saya pernah lupa itu. Jadi di depan komplek biasanya anak kecil suka jajan kan. Ada tukang bakso lewat atau tukang sate padang lewat gitu. Pernah tuh suatu saat saya panggil, saya mau jajan lah gitu. Udah panggil, abangnya berhenti. Dia proses makanannya. Mama saya mungkin di dalam tahu. Saya nyetop abang-abang di komplek. Mama saya keluar bisa ngomong, "Pak, nggak jadi pak gitu. Bapaknya diusir, padahal lagi diproses makanannya gitu. Karena nggak ada duit. Nggak ada duit, mau bilang nggak ada duit buat bayar. Akhirnya bapaknya pergi. Sampai bisa dikatakan dalam satu fase saya kalau panggil tukang jajanan lagi nggak ada yang mau beli ya. Karena sering di prank sama mama saya. Jadi saya panggil atau adik saya panggil, mama saya usir. Nggak jadi begitu. Jadi dalam masa-masa itu masa yang itu ngebekas banget gitu. Yang paling ngebekas itu misalnya waktu dulu nyokap kan keluarga besar ya. Jadi kalau nggak salah mungkin punya family lebih dari 10 lah. Dia punya saudara kakak-kakaknya. Jadi kakak-kakaknya semua udah sukses semua. Cuman keluarga saya aja yang waktu itu emang lagi jatuh, lagi bangkrut-bangkrutnya. Terus ada ii saya merit yang kedua kalau nggak salah waktu itu. Jadi mama keluarga saya tuh nggak diundang. Wow. Nggak diundang ya karena malu lah, karena miskin lah, mungkin pakaiannya lusuh apa bagaimana dulu pada saat fase itu. Mama saya nangis-nangis yang saya ingat waktu itu. Mama saya nangis-nangis,
Dia pesan ke anak-anaknya. Ini ngebekas sama sekarang Ton. Ini yang bener-bener yang menjadi apa ya, bara dari saya pribadi ya, untuk hidup tuh gedenya harus sukses. Mama saya nangis cuman ngomong sama anak-anak gini, ingat ya nak semuanya, kalau kamu gede kamu harus jadi orang kaya. Kamu harus jadi orang sukses, dia bilang. Karena kalau kamu punya duit kamu dihormatin orang. Nggak kayak mama papa. Saudara aja jadi nggak ngundang kayak gitu. Itu ngebekas banget tuh. Ngebekas banget. Masa-masa itu ngebekas ya. Mungkin ada yang nonton. Nanti yang nonton semuanya ya. Jadi kurang itu, hal-hal itu yang membekas. Jadi long story short, akhirnya Krismon, papa bangkrut lagi. Dulu bikin pabrik genteng, bangkrut lagi. Banyak ambil uang dari bank, banyak properti kan. Dulu Krismon kan properti banyak yang bankrupt. Jadi banyak yang nggak dibayar. Akhirnya kita pindah ke Bali waktu itu. Satu keluarga pindah ke Bali. Satu keluarga pindah ke Bali. Akhirnya merintis usaha lagi dari Bali, di Bali apa segala macam. Saya pindah sekolah juga di Bali. Nah, Umur berapa itu? itu kelas 1 SMA lah. Umur berapa? SMA ya? 1 SMA tuh umur berapa? 15-16 ya? Ya dari situ, nah mungkin juga hancur ya. Ekonominya hancur apa segala macam. Kehidupan pribadi saya juga hancur lah. Rusak lah, mau you name it lah, mau narkoba lah, mau apa, pergaulan. Oh iya? Iya parah dulu. Sekolah bolos, naik motor bukannya ke sekolah, saya malah ke pantai. Ke Pantai Kute dulu. Di Pantai Kute masih bule masih bebas tuh, nggak kayak sekarang. Masih ada yang nekat sama segala macam. Wah dulu bandel banget lah. Singkat cerita, akhirnya udah males sekolah. Akhirnya di DO, ya udah putus sekolah. Jadi Wah, kok tuh gak sekolah? SMA nggak lulus. Ah iya? Iya SMA nggak lulus. Saya dulu pemikiran masih kacau lah. Terus bilang menyokap, udahlah gue kerja aja gitu, apa segala macam. Nah kebetulan dulu juga saya itu selalu bergaul itu sama yang lebih tua, nggak tahu kenapa. Oh. Jadi bergaulnya itu lebih tua, jadi bandelnya itu kecepatan juga. Jadi harusnya orang di masa remaja kayak saya bukan bandel seperti itu, tapi saya udah bandel ngikutin anak-anak kuliah dan sebagainya. Jadi dulu itu dari SD aja ngerokok gitu. Bayangkan, waduh kacau banget lah dulu. Nah singkat cerita akhirnya karena nggak sekolah, nggak ngapa-ngapain, bantu bokap nyokap doang, itu pun males-malesan. Apa? Bisnis apa waktu Depot air minum isi ulang dulu. Papa pindah ke Bali. Di Bali itu belum ada depot air minum isi ulang. Itu kan sebuah konsep baru tuh, di mana dulu orang kalau beli air galon kan beli kemasan. Betul. Ya kan? Nah, ada dari Malaysia kalau nggak salah itu. Jadi konsepnya itu dia bawa galonnya ke depot, ke toko, dia isi. Asal bawa pulang. Jadi murah. Dulu Aqua misalnya harganya 7.000, 8.000. Kalau kita ke depot air minum isi ulang cuma 3.000. Uang dulu. Nah itu pertama kali datang ke Bali tanpa tahu ada bisnis itu, atau begitu sampai udah langsung? Nggak tahu ada bisnis itu. Nggak tahu ada bisnis. Jadi dulu bokap bangkrut, pokoknya ke Bali aja. Kenapa ke Bali? Kurang tahu loh saya loh. Detailnya saya kurang tahu. Jadi bokap ke Bali, abis itu sempet udah mau balik lagi ke Jakarta gitu. Kalau dengar ceritanya ya. Tapi akhirnya, ini ketemu usaha depot air minum isi ulang belum ada di Bali. Akhirnya dibuka lah yang terlama. Itu meledak. Abis itu meledak. Meledak. Cuman ya meledaknya depot air minum isi ulang ya bukan yang seperti apa lah gitu. Iya. Jalan akhirnya buka toko 1, 2, 3, 4, 5. Saya sempat sekolah sih. Akhirnya saya Lanjutin sekolah. Abis itu udah nggak betah karena kuliah atau SMA? SMA itu. Oh SMA lagi. SMA 1 itu. Oh, oke. SMA 1 pindah ke Bali. Oke. Lanjutin sekolah cuman 1 catur wulan ya. Dulu namanya masih catur wulan. Habis itu udah selesai. Nah habis itu ya bantu bokap. Singkat cerita, gue ini merit muda nih Tom. Oh gitu? Ya, gue umur sekarang sicap 40 ya. Anak gue udah umur 20-an. Wow. Jadi umur 19 gue merit. Karena gak ada kerjaan ya? Karena gak ada kerjaan apa segala macem. Akhirnya pacaran sama bini gue. Terus keluarga bini gue mau balik ke Jakarta. Oh orang Bali? Di Bali. Dia orang Jakarta pindah ke Bali juga bini gue. Oke. Nah terus keluarganya pas kerusuhan dia pindah ke Bali. Terus udah selesai dia mau balik lagi ke Jakarta.
Oke. Gue bilang sama bini gue dulu ya kalau long distance gue bilang nggak bakal bisa lanjut. Akhirnya dia mau tetap di Bali bareng sama gue. Nyokapnya dia suruh tunangan dulu. Jangan tunangan dulu dan syaratnya nggak boleh punya anak gitu kan. Cuman ya kita orang berdua bandel akhirnya nggak jadi kuliah karena hamil. Ya udah itu bener-bener kecelakaan waktu itu. Terus ya gue juga nggak ngerti ya kenapa dulu bini gue hebat banget berani sama gue, nggak punya pekerjaan dibilang di keluarga orang mampu juga enggak apa segala macam gitu ya. Tapi dari keluarga mampu Bini B aja lah, B aja ya? bukan mampu. Tapi di atasnya keluarga saya gitu. Ya nggak disetujuin juga awalnya. Gitu. Nggak disetujuin juga, parah nggak disetujuin. Nah, akhirnya nekat aja lah. Akhirnya dengan kondisi nekat akhirnya merit itulah akhirnya saya dikasih toko sama papa. Antara dia punya ada 5 outlet deh. Papa siapa? Papa saya. Oh, pribadi. Iya. Dia punya ada 5 apa 6 outlet dulu dapat air minum isi ulang. Saya disuruh pilih, ya udahlah karena udah mau merit, ya udah kamu pilih salah satu toko untuk kamu jadi milik saya gitu kan. Oke. Saya pikir mau pilih yang mana kan gitu. Karena toko itu dari 5 atau 6 itu ada yang rame, ada yang nggak rame. Saya disuruh ambil yang rame sama mama saya. Oke. Tapi saya bilang sama mama saya, kalau saya ambil ini, saya dimodalin lagi nggak nanti gitu. Nggak, cuma satu karena koko saya juga cuma dikasih satu toko, ya udah lepas habis itu. Akhirnya saya justru pilih toko dapat air minum isi ulang yang bisa dikatakan rugi. Rugi, bayar kontrakan pun sebenarnya kalau di kontrakan itu habis nggak akan sanggup. Nah, cuman kenapa saya pilih itu? Karena saya ngeliatnya itu kayak rumah sebenarnya, kayak rumah, ada garasi, ada tokonya gitu, di atasnya ada tempat tinggal. Saya pilih itu karena mungkin suatu saat kalau saya lepas dari rumah saya bisa tinggal di sana. Gitu. Terus kalau misalnya ada garasi nih, garasi itu mungkin saya bisa apa lagi. Mungkin jadi something lagi gitu pemikiran saya. Tapi ya dengan resikonya toko ini sebenarnya sepi. Oke. Dan pemikiran saya gampang lah, yang penting berjuang gimana supaya jadi rame. Nah itu fight habis-habisan deh. Fight habis-habisan, mikirin gimana ini toko yang paling sepi bisa jadi rame. Itu bisnis pertama berarti? Bisnis pertama. Oke. Bisnis pertama. Jadinya akhirnya berjuang lah, saya cari-cari ide. Akhirnya saya punya ide yang lumayan bisa jadi turning point saya. Toko saya jadi toko yang dari yang paling sepi jadi paling rame. Dibandingin semua toko bapak-bapak saya. Okay. Jadi saya buat kalau isi air minum isi ulang di tempat saya dapat 1 gelas. Jadi saya buat etalase hadiah gitu. Gelas kaca, piring plastik, rinso lah, odol lah. Dulu kan masih harganya 300 perak, 500 perak, 400 perak. Jadi kalau dia beli 1 galon, lu bisa pilih aja. Jadi kayak mau ambil gelas, mau ambil rinso, mau ambil odol, mau ambil jepitan rambut, apa segala macam gitu. Nah di situ begitu saya terapin itu, saya buat brosur keliling deh ke gang-gang, ke kos-kosan. Sebar brosur bawa ransel. Oke. Ransel di belakangnya isinya hadiah yang tadi gelas apa segala macam saya taruh di ransel, keliling naik motor sendiri gitu loh ya. Sendiri akhir anak buah berdua sama anak buah saya masukin ke dalam. Malu juga sih kenapa nih Cina gitu masuk ke gang-gang nawarin barang gitu. Tapi ya muka tembel aja udah. Pak Ibu kalau beli di tempat saya dapat ini gelasnya hadiahnya ini apa udah kayak sales. Hebat ya. Udah kayak sales, bener-bener muka tebel lah gitu. Muka tebel nempel brosur di gang-gang sampai dimarahin sama kayak mungkin sapam di daerah situ ya kabur gitulah masa suka dan dukanya. Jadi long story short dari 1 akhirnya jadi paling rame. Omset berapa kok? Dulu sebelum saya pegang ya 1 hari cuman 150.000, 120.000. Setelah dipegang? Naik kurang lebih 1 hari sampai 1 jutaan. Buset. Ya jauh. Jauh ya. Nah semenjak dari situ, abis itu papa saya semuanya ngikut. Cara yang sama. Termasuk kompetitor, cara yang sama. Kasih hadiah ini apa segala macam. Jadi ya kita begitu pada ngikut kan jadi biasa common. Saya shifting. Jadi pilihannya bukan di gelas lagi, saya shifting. Saya budgetin 1 galon 500 perak gitu misalnya. Tapi saya gabung dengan bapak saya undi, dapat motor. Iya. Jadi gitu lah shifting terus. Iya. Jadi long story short dari 1 cabang saya buka cabang lagi di luar
papa saya punya ya. Ya akhirnya ya lumayan lah di situ bisa dapat income. Sampai dapat berapa cabang? Akhirnya in total 11 cabang. 11 cabang. 11 cabang. Oh, Terus yang tadi yang saya bilang tadi yang ada garasi itu. Heeh. Jadi saya pindahin tuh depot air minum isi ulangi, pindahin ke garasi. Yang gede ini saya buat depot lah ya, kayak warung makan, ayam goreng. Itu pun awal-awal saya cicil tuh, beli kicemnya dulu, apanya dulu, apa segala macam. Terus resep-resepnya saya tanya sama saudara apa segala macam, jadilah itu. Itu sampai tiga cabang. Terus sampai di titik mana akhirnya kok mutusin bisnis yang Oke, jadi nah ini dari karakter saya. Dulu tuh saya waktu mulai bisnis dengan umuran sepantaran saya itu orangnya nggak asik kalau teman-teman bilang. Jadi pada saat benar-benar saya cari duit, saya kalau ngobrol sama teman-teman saya ngobrolinnya kerjaan, Ton. Oh, sama-sama. Ngobrolinnya kerjaan. Sampai teman tuh komplain nih, Frat, bisa nggak sih lu nggak ngomongin kerjaan? Saya dibilang nggak asik gitu loh. Dalam hati saya, lu lihat lo nanti, lu yang nyesel gue bilang. sama ya berarti ya. Jadi saya dibilang nggak asik. Saya main ke rumah teman-teman saya yang ngumpul. Saya justru pengen ngobrol sama bokapnya. Oh iya. Saya ngobrol sama bokapnya. Saya jadi senang gitu loh. Saya senang dengan dunia baru saya yang mulai pekerjaan. Karena kan gini, saya sekolah enggak. Pengalaman profesional kerja juga nggak pernah. Tiba-tiba karena situasi yang mendesak karena merit, saya harus cari uang. Dan saya langsung dipegangin toko. Jadi yang namanya pembukuan nggak ngerti, yang namanya marketing nggak ngerti. Betul. Jadi hukumnya hukum rimba, semuanya udah saya jalanin apa yang ada dalam otak saya aja. Tanya papa dan sebagainya gitu kan. Terus perusahaan makin gede kan, mungkin makin banyak cabang, pembukuan masih bukuin sendiri lah, istri juga masih bantu dan sebagainya, mbak di rumah pun bantu, gitu kan. Agak bingung saya dulu gimana ya. Saya menyesal juga. Saya baru merasakan kayaknya sekolah itu penting, kuliah itu penting. Sempat saya mau kuliah lagi waktu itu. Betul. Akhirnya saya nggak ngerti apa-apa gimana. Saya ngeliat kok perusahaan kok orang bisa autopilot. Benar. Perusahaan bisa banyak, gimana dia ngurusnya gitu loh. Bosnya aja nggak pernah datang ke outlet itu gitu. Akhirnya saya tercetus sebuah ide. Ya mungkin ide ini mungkin nggak patut ditiru ya, karena ini agak tricky. Ini nggak patut ditiru. Mungkin teman-teman yang nonton juga jangan niru ini ide. Cuman ide ini sangat works buat saya gitu, berhasil. Jadi ide gila kita tuh waktu itu gini. Saya buka lamaran kerja. Sama banget. Sama ya? Iya. Oh gitu. Jadi gue buat lamaran kerja. Dulu di Bali Pos kita buat lamaran kerja, cari GM apa semua segala macam. Terus gue ngiklan, gue kasih gaji menarik apa semua segala macam. Gue pinjam kantornya temen bokap gue pinjam. Gue pinjam kantor om ya gitu. Temen bokap support lah. Interview orang di situ. Gue bilang gajinya gede lah. Misalnya waktu dulu pasaran misal seorang GM itu 15. Gue bilang gue kasih gaji itu 25. Terus gue kasih saham kosong 50-50. Gue bilang gitu. Pertanyaannya, kenapa lu mau gaji seperti itu? Karena gue bilangnya dulu saya sama istri mau cabut ke luar negeri, mau pindah ke luar negeri. Sayang ini bisnis sudah berjalan kira-kira kalau ditutup begitu ya sayang. Jadi saya mau hire orang untuk handle ini jadi partner juga saya bilangnya. Ya tertarik dong, biasanya dia kerja di hotel apa segala macam. Tiba-tiba ada bisnis walaupun bisnisnya nggak gede gitu. Tapi kan ini kan own sendiri gitu kan. Terus saya bilang sama dia, tapi saya nggak mungkin beli kucing dalam karung saya bilang. Ya saya mau nyerahkan ini bisnis. Gue pengen tahu, lu kalau udah gue serahin ini bisnis, tes, lu mau ngapain di bisnis ini? Lu bagaimana caranya supaya bisnisnya autopilot? Sistem di dalamnya, office-nya seperti apa? Semuanya seperti apa? Saya suruh dia buat. Mungkin dari 10 yang saya pilih, semua tertarik dong. Akhirnya ada 6 yang benar-benar submit saya proposal. Jadi saya kasih waktu dia. Kalau nggak salah saya kasih waktu dia itu 45 hari lah. Untuk dia pelajari bisnis saya dan kasih saya. Jadi gimana pengelolaannya, sistemnya perbaiki. Apa semua segala macam. Singkat cerita, udah waktunya mereka kontak-kontak, ya cari waktu sama saya, ngobrol lagi sama saya. Dia buat buku setebel-tebel gini tuh. Wah. Dia jelasin sama saya, oh kalau di restorannya dibuat lah namanya central kitchen lah, inilah di office-nya ada cost control, income control, itu makhluk asing buat saya itu. Saya benar-benar nggak ngerti.
Jadi satu orang yang penjelasan itu butuh waktu 2-3 hari untuk ngejelasin saya. Buset. Jadi jelas itu bikinnya berapa lama mereka? Saya kasih waktu 1,5 bulan waktu itu. Oh benar-benar riset dalam banget berarti. Iya, jadi saya sampai telepon saya punya karyawan datang ke toko saya. Nanti kalau ada orang si A, si B, si C ini mau datang tanya-tanya tentang bisnisnya, kamu kasih tahu aja semua. Wah. Gitu. Jadi akhirnya bisa dikatakan begitu proposal itu datang, itu jadi menarik tuh. Dia udah tahu ya mau ngapain ya. Iya, saya ngejelasin saya langsung pelajari. Oh begini caranya. Saya tanya. Dan dia willing, dia jelasin saya. Karena dia berpikiran supaya bisa masuk. Gitu. Dan akhirnya masuk. Nggak ada. Jadi gue pelajarin semua. Akhirnya semua gak ada yang gue terima. Makanya ini jangan sampai ada yang ditiru. Ini dulu gue masih muda. Belum ngerti nama etika dan sebagainya. Karena dulu gimana gue cara nyontek. Cara ngedapetin ilmu. Dengan cara singkat tapi gratis. Betul. Gue begitu aja gitu. Betul. Mungkin ada salah satu dari 6 orang itu nonton isi juga. Nama aku ini. minta maaf gue gitu karena ya itu. Tapi dari situ gue jadi pelan-pelan gue hire orang. Pelan-pelan ada misalnya gue punya mbak di rumah yang buat bumbu, gue ajarin dia cara ini gitu. Oh lu jadi cost control ya. Yang mereka semua bond dan nota ya jadi income. Jadi begitu. Berjalan. Akhirnya saya mau lebih dalam. Saya hire lah manajer keuangan. Yang gajinya agak lumayan. Bagi saya itu berat waktu itu dalam perusahaan. Tapi ini masih bisnis yang sama. Masih sama ya? Restoran ada 3, depot air minum ada 11. Oh berkembang banget. Restoran juga berkembang banget. Berkembang. Nah jadi singkat cerita saya hire manajer keuangan. Saya terapin tuh yang ada di dalam buku tadi tuh. Saya terapin persis. Saya hire ini saya terapin. Nah manajer keuangan saya yang saya kasih tugas. Pada saat saya hire saya bilang sama dia, yuk kerja dari jam 8 sampai jam 3. Selesai dari jam 3 sampai jam 5. Yuk jadi private coach saya. Training saya untuk di accounting. Saya bilang sama dia, ya percuma lu buat laporan keuangan kalau gue nggak ngerti baca apa tuh account receivable, apa payable, apa segala macam, gue nggak percuma. Betul. Jadi jam 3 udah dah mulai sesi training sama dia. Jadi kayak kuliah kerja nyata jadinya langsung diajar. Hebat. Saya curi dan saya suri semua ilmunya. Jadi dari ini dibuat sistem ini, saya jadi belajar di situ. Jadi saya sekarang bisa accounting lah, IT lah, marketing, manajemen, semua itu kebanyakan kerja dari anak buah saya sendiri, saya tahu. Dan sering ikut-ikut training lah, dulu training apapun saya bayar. Saya berani investasi di training. Waktu itu, nah ini juga turning point saya punya skill ini yang membuat saya maju banget. Jadi dulu Google baru mulai. Ada dari orang dari Malaysia buka seminar di Bali, namanya Search Engine Optimization (SEO). SEO itu dulu belum common lah di Indonesia, dan dulu itu mahal sekali. Saya ingat ikut trainingnya uang dulu itu 10 atau 15 juta lah. Saya beranikan diri, udahlah ini. Padahal saya nggak pakai itu SEO. Buat apa di depot air minum isi ulang saya menggunakan search engine? Nggak perlu. Di depot warung ayam saya nggak perlu juga. Tapi saya merasa ini suatu saat ini pasti ini berguna. Saya ikut aja training. Saya ajak lah teman-teman. Yuk ikut training yuk, ini mumpung gini-gini teman. Ya udah lu aja yang training, nanti kalau udah bisa ajarin gua gitu. Jadi masih main-main semua teman. Iya. Akhirnya saya ikut training, saya praktek apa semua segala macam, tapi saya nggak tahu dipakai untuk apa. Singkat cerita yang tadi pertanyaan Tony, turning point-nya di mana gitu, akhirnya bisa naik level gitu kan. Nah karakter saya itu dulu gini Ton, mungkin bisa sama kayak lu nih. Jadi kalau gue ketemu temen, bokapnya temen, saudara, apapun, yang saya selalu tanya itu gini, misal gue ada duit 300 juta gitu kan, selalu gue tanya, kalau misalnya ada duit 300 juta, menurut Om, bisnis apa nih Om yang lagi bagus sekarang? Semua saya tanya seperti itu. Nanti dia ngobrol apa segala macem gitu. Saya simpan. Oke, saya nggak menarik apa segalanya. Suatu saat saya chattingan sama temen. Dulu zamannya masih Yahoo Messenger ya. Saya chattingan, bro, kalau lu punya uang segini, lu kira-kira masukin kemana? Lu bisnis apa? Dia nyeletuk ngomong begini.
bokap gue sih lagi invest mata uang Irak ya, dia begitu. Pernah denger gak dinar Irak? Ya bukan zamannya lu. Jadi dia bilang gini, bokap gue lagi invest mata uang Irak ya gitu. Gue tanya, lah kenapa? Mata uang Irak? Kenapa gue tanya kan? Jadi ceritanya simpelnya begini. Dulu Kuwait, negara Kuwait, dulu itu 1 dinar Kuwait itu setara dengan $3 kursnya. Kuwait perang, zamannya George Bush, bapaknya George Bush yang sekarang perang, di embargo, hancur ekonominya Kuwait dulu. Jadi 1 dinar jadi hancur lah, jadi mungkin setara dengan 0, sekian dolar. Begitu perang selesai, balik lagi. Jadi ekonomi sudah balik, sudah nggak di embargo, 1 Kuwait jadi $3 lagi. Oke. Nah, pada saat saya chatting sama teman saya itu, papanya yang dia bilang lagi invest mata uang Irak, dia bilang Irak itu sama. Dulu itu 1 dinar Irak itu setara dengan $3. Pada saat saya kontek-kontekan itu, 1 dinar Irak itu cuman Rp2 apa Rp3 gitu. Dulu dolar mungkin sekitar 3.000-an ya mungkin ya. Iya. Sekitar 2.000, 3.000-an. 3.000. Jadi bayangkan kalau udah selesai perangnya ini naik ke 2.000 itu Berapa kali? naik 1.000 kali lipat. Oh. Jadi itu gambaran orang kenapa orang invest mata uang Irak. Saya tanya, loh gimana dapetin mata uang Irak? Karena saya tanya money changer nggak ada yang jual. Oh bapaknya beli nitip sama tentara yang perang di Irak yang balik ke Amerika. Jadi banknote-nya disimpan. Iya. Nah dulu ceritanya begitu. Oke, akhirnya gue pengen invest awalnya. Kita pengen invest. Wah lumayan juga nih, invest 10 juta bisa jadi 1 M misalnya kan. Iseng-iseng mau invest, cari-cari bagaimana cara dapetinnya, bingung, singkat cerita dapatlah relasi di Jordan, di Jordania. Jordania? Iya di Jordania, jadi nggak bisa beli di Irak ya, kita belinya di Jordania. Beli di Jordania, gimana caranya buka rekening bank di sana? Nggak bisa. Singkat cerita nggak bisa. Akhirnya caranya adalah ya ngikutin kayak papanya teman saya. Dia beli banknote-nya simpen. Kebayang nggak? Kita beli uang rupiah, kita simpen. Iya. Gitu. Yang penting ya uangnya asli kan gitu. Singkat cerita, gimana cara nyimpennya? Harus dikirim kan, beli di sana, saya transfer ke sana, dikirim pakai FedEx atau USPS yang kayak gitu lah. Belinya kemana? Di Jordan, di Bank Jordania, di Bank Jordania. Jadi relasi saya itu orang bank di sana. Mungkin dia ngambilnya dari money changer. Tapi udah teman lama lah ini ya. Jadi saudara punya relasi. Oh masih aman ya. Oke. Masih aman. Nah singkat cerita saya ajak teman-teman dong. Ada peluang ini nih. Wah semuanya pada tertarik. Bokapnya juga, iya bener juga ya. Bener juga, logika nih, logika. Jadi kalau selesai perang pasti naik lagi nih mata uang. Tapi kan kapan tahu perangnya selesai atau enggak? Iya tapi kan 1:1000. Ya lu gambling lah, lu punya uang 100 juta, lu masukin aja cuma 2 juta. Gak ada salahnya. Iya. Gitu. Nah singkat cerita, pada mau beli semua, kan bingung belinya gimana. Akhirnya saya bilang, kalau mau nih ada nih relasi di Jordania, dikirimin nanti barangnya. Banknote-nya dikirimin, uang cash-nya dikirimin. Gak ada yang berani. Jadi, wah kirim uang. Nanti kalau di tengah jalan hilang apa gimana kan resiko kan. Singkat cerita, teman saya pada nggak berani. Saya nggak persisten saya. Saya datang ke orang FedEx. Akhirnya kenalan sama manajer salah satu cabang di perusahaan. Itu saya ceritain, saya punya begini apa segala macam. Dia juga tertarik beli. Ceritanya. Boleh. Oke, kita usahakan. Diajarin cara-caranya bagaimana supaya masuk wall itu. Ya ini sebenarnya agak setengah ilegal dulu karena masih muda. Jadi kita cowboy banget. Jadi bagaimana masukin itu barang supaya nggak kelihatan itu uang. Jadi lo harus dibungkus pakai kertas berwarna merah. Dan sebagai diajarin teknik-tekniknya. Lo mesti begini, nanti dia kontekin di Jordan ya. Dia kontekin cabang FedEx-nya di mana, dia yang ngatur semua. Segala macam. Akhirnya singkat cerita udah matang nih. Mau saya kirim nih duit. Saya ngobrol lagi sama temen. Saya ngobrol sama dia. Guys, gue bilang. Gini deh. Lu tahu kan kursnya kalau beli di sana 2-3 rupiah. Dan lu tahu dong ini potensinya naik ke sampai ke berapa? 10.000, 2.000, 3.000. Padahal lu beli cuma 2-3 rupiah. Jadi kan naiknya ribuan kali lipat dong. Saya tantang dia gini deh.
Lu beli sama gue kursnya Rp30. Tapi lu terima di Indonesia. Saya modal saya Rp2 sama ya embel-embelnya jadi Rp3. Iya. Kan udah naik 10 lipat. Iya, 10 lipat. Pemikiran saya itu, saya pakai duitnya dia, investasi saya gratis. Jadi ibaratnya 100 juta langsung pada waktu itu. Kalau berhasil masuk jadi 1 M. Iya. Sorry, dari 10 juta jadi 100 juta, ngali 10. Saya beli Rp2-3, jadi saya jual Rp30. Singkat cerita teman-teman, wah boleh kalau begitu. Gue terima sini ya. Oke. Akhirnya udah saya gambling kan duit saya. Berapa? Masuk berapa? Dulu uang masuk kalau nggak salah 100 juta saya kirim. 100 juta rupiah kirim. Waktu itu punya uang berapa? Mungkin 500-an udah ada lah. Oh berarti 20% dari tabungan yang gitu ya? 20% udah ada. Oke. Cuman ya dulu uang itu sebenarnya diputar buat bisnis. Saya gamblingin aja. Oke. Tapi gamblingin tetap terukur ya. Iya. Jadi misalnya total dibagi menjadi 100 paket. Oh. Misalnya. Atau dibagi menjadi 50 paket. Iya. Saya kirimnya dari sana itu pakai 5 alamat. Pinjam alamat ini, pinjam alamat ini, apa segala macam. Terus satu alamat itu ditiring lagi berapa paket lagi. Jadi barang berangkat, kan kalau FedEx kita bisa ngecek tuh. Iya. Wah barang udah berangkat. Masukin lagi. Berangkat masukin lagi. Wah dulu seru cerita itu. Jadi pada saat barang itu di dalam perjalanan semua. Ngeliatin internet mulu. Barangnya udah di mana? Barangnya udah di mana? Kok udah misalnya udah di Vietnam. Kok nggak jalan-jalan? Berangkat ke Singapura. Di Singapura masuk ke Indonesia. Begitu semua barangnya masuk ke Indonesia. Udah gak deh. Langsung kali 10? Langsung kali 10. Nah dari situ saya berpikir langsung Don. Ngapain gue invest ya? All in? Ngapain gue nunggu? Bukan all in. Gue gak berani all in. Oke. Ngapain gue nunggu ini barang naik? Mendingan langsung ke situ semua. Gue jual aja udah naik. Langsung 10 kali lipat. Gitu kan. Akhirnya bukan 10 kali lipat. Akhirnya sampai 1 dinarnya gue jual Rp100. Lain 50 kali lipat. Sampai Rp100 gue jual. Karena gini. Dia kalau misalnya orang kalau searching ya. Di luar negeri. Jadi ibaratnya orang-orang Amerika aja pada invest. Dengan histori Kuwait. Kuwait itu dulu pernah hancur dan naik lagi. Jadi akhirnya dari situ, waduh. Mendingan gue jual aja ini mata uang. Iya. Akhirnya kita tanyalah sama orang legal. Gimana caranya kita bisa legal jualan mata uang. Singkat cerita izin money changer itu dulu sulit lah. Sulit. Akhirnya kita orang legal, lawyer kita bilang. Pak, ada celah. Bisa kita sebagai ini kolektor set. Oke. Jadi bapak ini seperti kolektor. Iya. Menjual barang kolektor. Karena mata uang ini emang nggak ada di Indonesia. Sama kita, misalnya kita ke mana ya? Ke daerah Afrika. Mau minta uang money changer, minta mata uang Indonesia. Nggak ada. Dolar ada. Gitu kan. Jadi ini termasuk mata uang kolektor set. Nah singkat cerita, itu SEO saya baru kepake. Astaga. Nah itu akhirnya saya seriuskan. Saya bicara sama saya punya relasi yang di Jordan. Kita seriusan mau masuk jumlahnya gede-gedean dan rutin. Nah di situ saya kerjasamanya bukan sama ini lagi. FedEx lagi, semua. Kita kerjasama supaya resikonya makin kecil. Nah disitulah saya buat website. Saya ambil artikel-artikel dari Bloomberg di luar apa segala macam yang menceritakan tentang Si Kuwait itu investasi di mata uang Irak ini punya potensi gede. Gitu, singkat cerita seperti itu. Saya masukin artikel apa semua. itu benar-benar turning point banget berarti. Wah, turning point banget. Habis itu saya buat website. Saya 3-4 website. Tapi kan kita percuma buat website. Di page 1, ranking 1, 2, 3 semua website saya dengan nomor telepon yang berbeda. Jadi kita kayak spamming gitu loh. Singkat cerita seperti itu. Saya masukin artikel apa semua. Itu benar-benar turning point banget berarti. Wah, turning point banget. Habis itu saya buat website. Saya 3-4 website. Tapi kan kita percuma buat website. Di page 1, ranking 1, 2, 3 semua website saya dengan nomor telepon yang berbeda. Jadi kita kayak spamming gitu loh. Tapi percuma kalau orang nggak ada searching. Oke. Mouth to mouth nih. Iya, Mouth to mouth-nya juga udah bagus. Nah saya pengen nih lebih meledak lagi.
Singkat cerita ada orang yang beli dinar saya itu seorang influencer saham waktu itu. Jadi dia sering dia percaya dengan investasi ini. Iya. Dia sering masuk di koran apa dulu ya saya lupa. Dia dikasih seminggu sekali dikasih satu page untuk dia bicara tentang saham. Nah dia kebetulan beli sama saya bilang sama dia, bro, lu angkat dong dinar di ini. Oh boleh juga ya. Ya kalau emang dia menarik kenapa nggak lu angkat gitu. Iya. Iya kan? Boleh diangkat. Wah dibuatlah artikel. Pada saat diangkat kita udah siap tuh. Di SEO kita udah rating 1, 2, 3. Udah. Pembeliannya di mana-mana. Website kita dan kita udah iklan tuh di koran juga. Dijual mata kira. Begitu dia tampil di koran meledak di situ. Itu umur lo? Kira-kira umur 22 lah ya. 21 udah. Meledak, kita langsung ke Jakarta buat kantor di Jakarta apa segala macam. Kita jual sebagai kolektor set mata uang Irak. Wah itu gila itu. Itu benar-benar gila. Nah itu turning point. Tapi saya sadar Ton bahwa bisnis ini nggak akan lama. Berapa tahun bisa tuh? Itu cuma 2 tahun lah. 2 tahun ya? Ya, sampai akhirnya perangnya benar-benar selesai? Perangnya selesai tapi mata uangnya nggak terlalu naik. Jadi dulu pada saat gini Ton, masalah gini. Pada saat gue beli 2 rupiah. Pada saat perangnya selesai, mungkin sekarang ya. Mungkin sekitar 2 rupiah sekarang udah 20 sampai 30 rupiah. Pertanyaan naik nggak? Naik. Orang dolarnya naik ya? Bukan. Jadi dari 2 rupiah ke 20 rupiah. Kan naik. Iya. Sudah 10 lipat sebenarnya. Tapi dia beli di gue 100. 50, 100. Oh. Karena waktu itu hope-nya itu naiknya itu sampai 1.000, 2.000. Orang-orang bertanya begini, setiap beli sama gue orang bertanya gini, Pak, ini nanti kalau udah naik jualnya kemana? Saya nggak pernah menjanjikan saya mau beli, tapi saya bilang sama dia, yang paling penting ini uangnya asli. Masalah jualnya kemana? Kalau udah naik ke 1.000, uang ibu jadi berapa? Jadi misalnya jadi 1 miliar. Nggak ada salahnya beli tiket ke Jordania, ke Israel, atau umroh sekalian. Tuker mata uangnya di sana, nggak ada salahnya gitu. Jadi hope-nya dulu seperti itu. Dan dulu itu semua kayak misalnya orang-orang dulu influencer yang di bidang finance apa semua meyakini ini sampai masuk berita tentang ini. Ini barang gitu loh. Iya. Jadi benar-benar heboh lah. Benar. Nah saya tahu karena ini nggak lama. Jadi dengan dulu saya dapat duit kaget banyak cepet begitu. Ya tapi hidup saya tetap sederhana. Dulu kalau mertua sih suruh beli rumah lah, suruh ini, saya nggak mau gitu. Karena saya tahu ini cuma sementara doang. Itu keluarga pada ikutan nggak? Ikutan akhirnya. Jadi koko saya jadi jualan, papa saya jadi jualan gitu. Ya itu lumayan meningkatkan ekonomi keluarga jadinya. Oke. Iya. Kurang lebih seperti itu. Jadi meledak cuma 2 tahun aja seperti itu. Setelah itu baru ke... Nah setelah itu kumpulin duit. Akhirnya saya buat tambang emas. Saya tanya peluang-peluang usaha. Jadi tiba-tiba switch langsung ke tambang emas di Lombok. Tambang emas? Iya. Aneh banget. Ton gue jadi gini. Orang kalau ditanya kan, lu kalau bisnis, biasanya orang cari misalnya lu hobi otomotif, bisnisnya otomotif. Iya. Dia buka bengkel cat, showroom mobil. Misalnya orang hobinya apa, bisnisnya apa gitu. Kalau bagi gue itu bisnis itu bagi gue pribadi itu lu jangan mikirin apa yang lu suka atau hobi lu apa. Akhirnya peluang lu jadi sempit. Misalnya gue hobi gue ikan gitu misalnya. Terus gue bisnisnya jadi harus buka jualan ikan. Ya apakah orang jualan ikan itu bisa sukses apa enggak kita nggak tahu. Iya lah. Jadi kita nggak boleh terpaku sama satu apa yang kita suka. Yang kita suka harus duitnya Ton. Iya benar. Ada duit sih Kak. Udah begitu aja. Masalah kalau duitnya gede pasti kita suka kok, nggak mungkin nggak suka. Iya betul. Gitu. Nah kalau udah punya duit baru kita jalanin yang kita hobi kita. Iya. Kan begitu. Betul. Jadi sekarang lu di mana duit udah sikat aja dulu gitu loh. Nah kalau tambang emas tuh karena... Nah tambang emas begini. Jadi gue punya temen. Dia itu saudaranya dia itu geologi pertambangan emas. Jadi dulu ceritanya Newmont perusahaan besar mau masuk ke Lombok. Singkat cerita ada tim dari Newmontnya ini yang menyebarkan lah
hasil dari geologi dan sebagainya, bahwa di titik sini ada emas tersebar, bocor. Akhirnya rakyat nambang. Rakyat nyerbu, nambang emas, tambang rakyat jadinya. Itu bisa ya, maksudnya nambang emas kan harus ada izin ya, atau Kan rakyat. Rakyat, ya ada tambang emas rakyat yang ya udah peti, namanya tambang emas ilegal. Ya, jadi tanpa izin gitu. Jadi masyarakat nambang, habis itu teman itu cerita sama saya dan sebagainya. Nah terus bokap punya teman dari Cungpo yang ahli dalam ngelola emas. Pertambangan emas dulu. Nah akhirnya singkat cerita, long story short, saya kenal sama temannya bokap, ngobrol. Akhirnya saya berpikir, saya mau ngolah inilah di Lombok. Karena kenapa? Di Lombok itu rata-rata tambangnya itu tuh pertama ilegal. Kedua, dia tradisional. Jadi katakanlah ore atau tambang ini tuh kandungannya ada dalam 1 ton ada 100 gram misalnya. Dengan cara tradisional itu hanya bisa diambil tuh 20-30%-nya aja. 30 gram. Nah sisanya itu masih ada di dalam limbahnya. Nah ini orang yang nggak tahu. Nah sedangkan saya diajarin sama temen bokap ini cara pengolahan menggunakan teknik yang jauh lebih bagus. Bisa kebayang ya? Iya. Jadi dulu ya itu kembali lagi. Kita kalau bisnis kan mesti cerdik ya Ton ya. Jadi gue akhirnya ke Lombok. Gue ke Lombok, tambang rakyat udah banyak. Gue udah samperin satu-satu. Gue ngeliat limbahnya. Wah ini harta karun ya. Dia nggak tahu kalau masih ada. Nah saya bilang sama dia, Pak beli ini daripada dibuang. Ini saya bantu angkat ya. Saya beli 1 karungnya sekian rupiah lah. Mau dong daripada jadi sampah. Iya. Nah diangkat. Tapi dia tanya untuk apa Pak? Gitu kan. Saya ngomongnya untuk buat pabrik genteng. Saya nggak bilang untuk saya olah lagi Mas ya. Kalau nggak nanti jadi mahal. Iya. Ya akhirnya udah kita hire tim apa semua segala macam. Kita kirim dari Bali apa semua segala macam. Oh kita borongin semua. Kita beli dump truck apa semua segala macam. Limbahnya kita ambilin di satu tempat. Kita ambil satu tempat berapa hektar untuk nimbun doang. Tapi kan orang ya, kalau misalkan dapat cerita kayak gitu, belum tentu langsung jalan loh. Nah, ini yang gue dapat pelajaran ini dari bokap gue. Jadi bokap gue itu yang gue lihat ya, kebanyakan ini teman-teman juga semua. Karena orang ada ide, ada peluang bagus. Dia ngomong bisa bagus, tapi disuruh ngejalanin takut dia. Iya. Takut merasa gagal, apa segala macam. Nah, bokap gue itu seorang eksekutor yang luar biasa. Berani, seorang eksekutor yang luar biasa. Jadi gue belajar dari situ. Jadi gue bilang ada sebuah ide, gue hitung dengan matang, ini bagus, resikonya pertama langkahnya kalau gagal ini, kedua ini gue udah ukur semuanya lah, langsung eksekusi. Nah yang ditambang itu juga begitu, gue nggak mau nambangnya, gue ngambil limbahnya dari mereka. Which is gue nggak perlu nambang, gue nggak perlu bentrok dengan pemerintah karena perizinan dan pertama segala macam. Ambil sampahnya sebenarnya. Karena gue ngambil limbahnya. Limbah itu gue tumpuk udah kayak bukit gitu, dikarung-karungin. Gue tumpuk limbah itu ada hampir setahun Ton. Gue tanpa gue olah, tumpuknya terus. Tapi udah tahu kan pasti bisa diolah kan? Tahu. Udah dipraktekin. Udah dipraktek. Kita udah testing lah. Kita udah mau ke lab, ada sisa berapa ppm segala macam. Nah udah kita tumpuk, hampir setahun gue tumpuk. Jadi tumpuk suatu tempat, tiba-tiba udah selesai, udah cukup nih, udah banyak. Dong langsung kita bangun pabrik pengolahannya. Dari situ baru semua masyarakat kebuka semua, kaget. Nah habis itu 1 karung jadi mahal. 1 karungnya jadi mahal tahun dulu gue hampir ada yang gratis, ada yang gue cuman kasih uang rokok. Itu respon juga gak? Apa? Ngambil duit teman-teman juga untuk ikutan bareng untuk kumpul. Enggak, itu kan gue udah pure sendiri. Udah ada duit lah. Udah ada duit. Tadi jadi money changer falas itu tadi gitu loh. Nah, begitu gue olah baru orang sadar semua ternyata yang diambil itu masih mengandung emas gitu. Nah, kita olah lah di situ. Kita olah, dapat udah selesai. Gue tahu ini juga bisnis ini akhirnya gue pindah ke chemical nih Ton. Jadi salah satu chemical utama untuk pengolahan emas itu adalah cyanida.
Oh. Nah jadi dulu pada saat kita ngolah ya dapat duit lah. Iya. Lumayan oke. Habis itu saya lagi berpikir. Kalau gue bisa jual kimianya. Jadi gue gak perlu lagi punya tambang emas atau ngolah emas. Setiap ada orang ngolah emas gue cuan walaupun gak gede. Iya. Jadi masuknya dari sana. Jadi sudah ngolah gue cari distributor gedenya Jakarta. Akhirnya gue berpikir sambil gue jual aja nih bahan kimianya. Nah itu mulai gue masuk di bisnis. Dan akhirnya pada saat gue main tambang itu bisnis gue itu gue jual semua itu ya. Jadi gue punya restoran gue jual. Gue punya depot air minum gue jual. Oh iya. Itu udah pindah ke Jakarta? Pas tambang itu belum. Oh itu juga belum? Masih di Bali waktu itu? Masih di Bali. Cuma masih mondar-mandir terus. Oh. Nah habis itu gue jual karena gue berpikir depot air minum Sulang mau buat kita kaya sampai seberapa sih? Iya. Mau punya berapa ribu outlet gitu misalnya kan sulit lah gitu. Akhirnya saya sepakat saya jual, tapi saya jualnya nggak sembarangan. Saya jualnya ke manajer saya sendiri. Ya kalau orang Bali itu walaupun kerja sama kita tanahnya tapi banyak. Kayak. Iya. Jadi saya jualnya ke manajer saya sendiri. Jadi dia kalau belum ada duit nggak ada masalah. Yuk ambil dulu. bank. Oh ngebahar. Iya ke bank, ya lu sebisanya lu bayar cicil ke kita. Jadi gua nggak jual ke orang lain. Oke. Nah, jadi kurang lebih gitu. Jadi saya bisa fokus tuh. Karena saya harus tinggalkan, saya nggak ibaratnya jangan sampai kita mau terbang kita tuh ada beban yang ada beban di belakang yang urusan juga uang cuman 1 bulan cuman sekian betul. besar yang nggak bisa buat kita naik level. Jadi gua harus relakan itu. Gua harus relakan. Walaupun ada yang bilang kan bisa jadi legacy, udahlah, udah kita relakan aja. Itu kita jual. Akhirnya, nah itu saya mau main chemical. Saya ke Jakarta, saya mau tanya izin-izinnya, ternyata chemicalnya sudah dimonopoli sama orang-orang besar lah di dunia chemical lah, senior orang besar di dunia chemical. Jadi untuk mendapatkan saya izin untuk import lah apa terlalu berat lah. Cuman saya hoki aja, saya karena dulu teman banyak, saya teman sama orang yang lebih tua. Ngobrol ini kerjaan terus. Saya ada kenalan satu orang waktu pas di Bali itu dia jadi lawyer. Singkat cerita ternyata dia menjadi orang yang lumayan punya kuasa waktu itu di DPR. Oke. Di Jakarta. Terus singkat cerita saya bilang waduh saya pengen banget bisnis ini kayaknya menarik banget nih. Kalau kimia umum mungkin untungnya cuma sekian persen kecil-kecil, ini kan kimia khusus nih pasti tebel nih marginnya. Akhirnya saya kontak teman saya itu, bro gue ada begini gue ceritain gue butuh nih apa segala macam. Oke aman lah gue teleponin langsung. Nah singkat cerita dapatlah saya izin, satu-satunya yang dapat izin di luar dari orang-orang itu cuma saya. Karena teman saya ini ya lumayan dulu di dalam pemerintahan dan lumayan lagi berkuasa dulu. Akhirnya saya dapat izinnya, saya jalan, karena rata-rata pemain-pemain lama itu udah pada tua. Yang pemain chemical ini baru saya nih anak muda baru. Jadi saya, itu kembali lagi. Pengetahuan tentang SEO dan internet marketing itu saya udah milikin. Jadi mereka perusahaan-perusahaan yang gede-gede, dia belum masuk ke... Dulu kan masih konservatif banget lah zaman dulu. Saya masuk tuh di internet lah apa semua segala macam. Akhirnya dari perusahaan yang baru menjadi perusahaan yang paling gede di antara kompetitor saya. Wow. Karena SEO itu. Karena SEO, karena pengalaman saya mengolah emas. Karena orang lain hanya jual chemical, nggak ngerti cara pengolahannya. Berarti cyanida ini itu tuh kan alat untuk membuat limbah itu bisa ketemu emasnya gitu ya? Betul, jadi kayak gini, misalnya, ini kopi, by the way ini nggak ada cyanidanya ya. misalnya ini kita taruh emas di dalam. Oke. Ada emas, ada cincin kita taruh lah misalnya. Saya taruh cyanida. Nanti cincin itu hilang, jadi air, mencair dia. Nah, setelah mencair tinggal ditangkap pakai chemical lagi. Bisa pakai karbon, bisa pakai zinc, bisa pakai macam. Ditangkap jadi terserap di dalam karbon ini. Terus karbonnya dibakar jadi emas. Sesimpel itu. Itu kan cyanida kita terkenal kayak racun gitu. Sebenarnya untuk tambang ya. Beracun. Iya. Kan Hitler kan bunuh diri pakai cyanida.
Iya. Ya beracun gitu. Jadi Tapi gunanya buat ini sebenarnya ya, tambang ya. salah satunya bisa juga di electroplating dipakai juga. Jadi intinya untuk mencairkan logam mulia kayak emas, perak, itu pakai cyanida. Gitu. Makanya waktu itu Gold jadi gede banget itu gara-gara. Jadi dari situ akhirnya dapat izin berkembang, buka cabang di berbagai macam wilayah, di Palu, di semua lah. Terus untuk jadi distributor, terus kita buat pelatihan juga, pelatihan cara pengolahan emas. Jadi kita edukasi jadi konsultan di beberapa perusahaan. Jadi setelah dia belajar dari kita kasih timnya, alatnya, bikinnya bagaimana dan sebagainya, kita juga supply chemicalnya. Jadi sedangkan komputer saya itu hanya jual chemical, udah that's it. Dan dia kok jual chemicalnya macam-macam untuk perkebunan, pertambangan, apa segala macam. Saya fokus dulu ke khusus pertambangan. Jadi itu yang buat akhirnya yang dari pemain baru jadi market maker. Wah, luar biasa. Iya. Berapa lama, Boh? Gak lama loh itu 3-4 tahun saya udah jadi. Iya, udah ngalahin mereka lah. Jadi orang lebih trust beli sama kita. Kalau Black Hole ini ceritanya itu yang tadi saya bilang Ton, bahwa saya nggak berpikir cari duit di Black Hole awalnya. Healing semua klub bar yang ada di Jakarta. Kita saya pelajari satu persatu. Oh ini kenapa dia buat rame, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Dia biasalah kita analisis dulu kan. Nah berani terukur gimana? Orang lain ngeliat gue orangnya berani banget. Gila lu eksekusi bisnis yang bukan bidang lu, dieksekusi. Iya. Tapi gue bilang sama temen gue, lu salah.